Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini Alfian Fadila dengan NIM 7311421167. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Barudin dengan NIM 8111421044. Perkenalkan, nama saya Firza Adi Imanuddin dengan NIM 7311421157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Nabela, NIM 7311421060. Perkenalkan, nama saya Arda Musika dengan NIM 8111421034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmawati dengan NIM 7311421162. Perkenalkan, nama saya Setia Ambersari, NIM 7311421056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tifa Prasasya dengan NIM 7311421156. Saya akan Muraqabah adalah meresapkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mengawasi, memonitor diri kita dalam gerak dan dalam keadaan diam, baik lahir maupun batin. 1. Pentingnya muraqabah. Allah Maha tahu atas dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Allah Maha tahu atas apa saja yang tersembunyi di dalam dada manusia, apalagi yang tampak secara kasat mata. Disinilah pentingnya muraqabah. Muraqabah selalu merasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu makam dari sikap ihsan, sebagaimana yang pernah disyaratkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis Rasulullah SAW saat kepada beliau ditanyakan apakah itu ihsan. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam sendiri yang menjawab, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Rawahu Muslim. Yang kedua, cara muraqabah. Latihan muraqabah dapat dilakukan melalui zikir, tafakur, dan doa dalam suasana uzlah atau menyendiri. Selain itu, ada 4 macam cara yang bisa kita gunakan untuk muraqabah, yaitu: yang pertama, muraqabah yang diambil dari sari Al-Quran yang diistihadkan untuk merasakan kehadiran Allah, yaitu dengan memperbanyak membaca kalimat Allahu hadiri yang berarti Allah hadir bersamaku, Allahu nazroni, Allah yang selalu melihatku, Allahu syahidi yang artinya Allah selalu menyaksikanku, dan Allahu ma'i yang artinya Allah selalu bersamaku. Kemudian yang kedua, muraqabah melalui Asmaul Husna yang kita sebut nama-nama Allah yang baik. Kita mengucapkannya melalui lisan, menghayatinya dalam hati lewat zikir sir atau pelan, atau dengan menyebut nama-nama Allah yang lain, misalkan Ar-Raqib yang artinya Allah Maha Penjaga, Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui, As-Sami' yang artinya Allah Maha Mendengar, dan Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, muraqabah melalui perenungan ayat-ayat Allah. Di antaranya yang difirmankan Allah dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, di sisinya segala kunci yang gaib, tiada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui segala yang ada dalam lautan dan di daratan. Tiada gugur sehelai daun pun melainkan Allah mengetahuinya, dan sebiji pun jatuh dalam gelap gulita bumi, serta tiada pula benda yang basah maupun yang kering, melainkan semuanya itu dalam kitab yang terang. Kemudian difirmankan lagi dalam surat Al-Qaf ayat 16 yang artinya, sesungguhnya telah kami jadikan manusia dan kami ketahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, dan lain sebagainya.
Muraqabah melalui mengingatkan mati. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan kesadaran kita tentang kematian yang pasti kita mengalami, seperti surat Al-Jumud ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kamu lari darinya, sesungguhnya ia akan menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dikabarkan kepada apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, ada pula surat Al-Nisa ayat 78. Dimanapun kamu berada, niscaya maut akan menjemputmu, meskipun kamu tinggal dalam benteng yang tertinggi. Dan ada pun surat lain sebagainya. Manfaat muraqabah. Yang pertama itu, Allah akan melindungi kamu dalam setiap gerakan tubuh kamu. Nah, maksud itu Allah akan melindungi kamu dimanapun kamu berada. Terus yang kedua, Allah akan menunjukkan perilaku yang baik dalam hatinya. Dan yang ketiga, agar tidak dapat menyaksikan dan mengalami kesadaran diri dan keterjagaan diri sebagai proses awal kebangunan gnostik ataupun pencerahan spiritual. Terus yang keempat itu, sadar setiap waktu tentang kesadaran di dalam batin yang tak tertuliskan, yang tak ada batasnya, dan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan yang bersamanya. Dan yang kelima, sadar bahwa setiap ucapan dan perilaku selalu berada di dalam tatapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zikir dan jenis zikir. Zikir berasal dari kata zakara, yazkuru atau zukur atau zikir yang memiliki arti perbuatan dengan lisan, menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati mengingat dan menyebut. Kemudian ada yang berpendapat bahwa zikir bil lam saja yang dapat diartikan pekerjaan hati dan lisan, sedangkan zikir bil kasri dapat diartikan khusus pekerjaan lisan. Selanjutnya, secara istilah sendiri, pengertian zikir tak terlalu jauh dari makna-makna lugawi di dalam kamus modern seperti Al-Munawir, Al-Munji, dan sebagainya. Sudah pula menggunakan pengertian-pengertian istilah seperti az-zikir dengan arti bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jenis-jenis zikir. Yang pertama, zikir bilisan adalah zikir dengan lidah saja. Terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Cara zikir bilisan itu ada dua. Yang pertama sir, yang kedua ada jahar. Sir, berzikir dengan suara perlahan sekiranya hanya terdengar oleh telinga orang yang berzikir. Orang tasawuf menambahkan zikir ini adalah az-zikru bisiri, yang merupakan cara berzikir yang paling afdol. Yang kedua ada zikir jahar, berzikir dengan suara keras kira terdengar telinga orang yang berzikir dan orang yang di dekatnya. Jenis zikir yang kedua adalah zikir bil qalbi, adalah kesadaran dalam hati tentang kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 121, Allah berfirman, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Keutamaan zikir bilisan dan bil qalbi. Zikir bilisan dengan suara yang jahar memiliki kelebihan secara tidak langsung untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berzikir dan mengikutinya, seperti zikir setelah sholat fardu yang dipimpin oleh imam. Rasulullah bersabda, siapa yang mengajarkan atau menunjukkan seseorang dalam kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Namun di sisi lain, zikir bilisan memiliki kekurangan, yaitu membuat seseorang yang berzikir menjadi ria dan ujub. Berzikir memiliki cara tersendiri, yaitu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya di mana saja kecuali pada dua waktu, yaitu pada saat buang hajat dan pada saat khutbah sholat Jumat berkumandang.
Kemudian, berzikir tidak hanya secara lisan, namun harus diamalkan dalam perbuatan di kehidupan sehari-hari. Berzikir memiliki larangan tersendiri, seperti berzikir pada tempat yang najis, wanita yang sedang haid ataupun seseorang sedang dalam keadaan junub, dan seseorang yang sedang melakukan maksiat. Allah memiliki janji kepada hambanya yang berzikir, yaitu Allah akan selalu mengingatnya dan ia akan ditempatkan di tempat yang terpuji di surga. Kemudian ada bahaya apabila seseorang tidak berzikir, yaitu hidup dalam kesempitan. Apabila dibangkitkan di hari akhir, maka akan dibangkitkan dalam keadaan yang buta, mudah terjerumus dalam kehancuran, mudah tergoda dan terlena dengan urusan duniawi, serta lupa pada akhirat dan Allah. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, berzikir memiliki manfaat di dunia dan di akhirat. Manfaat di dunia yaitu akan disebut dan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan dipermudah segala urusannya, memiliki semangat yang kuat, hati yang kaya, serta lapang dada, memiliki keberkahan. Kemudian doanya akan selalu dikabulkan. Sedangkan manfaat yang akan diterima pada saat akhirat yaitu yang pertama, memiliki kemudahan dalam sakaratul maut, mendapatkan rasa tenang dan aman saat menghadapi pertanyaan dalam kubur, kemudahan dalam hisab, kekekalan di surga, meraih ridha Allah, dan dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Hikmah berzikir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan orang-orang lelaki yang banyak menyebut, mengingati Allah, dan orang-orang perempuan yang banyak menyebut Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Selain itu, dari Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan Subhanallahil azimi wa bihamdih, maka akan ditanamkan untuknya sepohon pokok tamar di dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Pemahaman mengenai zikir tersebut bisa menjadi renungan dan tafakkur untuk diamalkan secara istiqomah. Tafakkur. Dapat kita ketahui secara etimologi, tafakkur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata fakaro, yafkiru, fikron, yang berarti memikirkan perkara. Tafakkur merupakan bentuk kata benda verbal yang berasal dari kata kerja tafakkaro, yang artinya mempertimbangkan atau memikirkan. Dr. Mustafa Zahri mengatakan tentang arti berpikir atau tafakkur. Arti pikir ialah kesan-kesan yang timbul dari dalam hati yang dapat diuraikan dengan lisan dan tulisan. Arti tafakkur atau berpikir ialah kebijaksanaan menggunakan kekuatan pendapat, baik mengenai alam wujud ataupun alam gaib, guna memperoleh kebenaran yang hakiki pada segala sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tafakkur adalah yang pertama ada renungan dan perenungan, kedua perihal merenung, memikirkan atau menimbang-imbang dengan sungguh, yang ketiga ada mengheningkan cipta. Sedangkan secara terminologi, menurut beberapa ulama, yang pertama ada Al-Uwani Jabir Toha, berpendapat bahwa berpikir merupakan suatu nama untuk proses kegiatan kemampuan akal pikiran di dalam diri manusia, baik yang berupa kegiatan hati, kegiatan jiwa, atau kegiatan akal melalui nalar. Dan renungan untuk mencapai makna-makna yang tersembunyi dari suatu masalah tertentu, atau untuk mencapai ketetapan hukum, atau mencapai asal-usul korelasi antara permasalahan. Yang kedua ada dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali,
mengatakan, ketahuilah bahwa berpikir itu adalah menghadirkan dua pengetahuan ke dalam hati untuk menghasilkan pengetahuan yang ketiga. Selanjutnya ada dari Agus Sujanto, berpendapat bahwa berpikir ialah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan kita. Di sini yang dimaksud adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara ketahuan-ketahuan kita. Macam-macam tafakkur menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan ulama. Yang pertama, tafakkur menurut Al-Quran terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Selain memerintahkan tafakkur, merenungkan kehidupan dunia ini, Allah juga memerintahkan mereka mentafakuri kehidupan akhirat yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan manusia untuk mentafakuri akan nikmatnya berupa karya cipta yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi ilmu kepada mereka untuk kepentingan hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 164. 2. Tafakkur menurut Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, tafakkur sa'ah khairan min ibadati sittah. Rawul Ibnu Hibban an Abi Hurairah, yang artinya berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk bertafakkur kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang untuk bertafakkur tentang zatnya. Rasulullah SAW bersabda, berfikirlah tentang makhluk Allah dan janganlah kamu berpikir tentang Allah. Sesungguhnya kamu tidak akan mengagungkan kedudukannya. 3. Tafakkur menurut ulama. Perbuatan akal yang dinamakan berpikir itu tiada lain merupakan perbuatan yang berhubungan dengan zat yang memberi berpikir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak mungkin proses berpikir terpisahkan dengan zat yang memberi berpikir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir merupakan karakteristik manusia. Tidak ada satupun makhluk pun yang berserikat dengannya. Tidak ada pula istilah berpikir kecuali untuk berproses perbuatan akal yang dilakukan oleh manusia. Adapun hewan, walaupun dalam bentuk-bentuk pernyataan yang menyerupai proses berpikir, melainkan hanya proses insting semata. Terakhir, hubungan antara zikir dan tafakkur dalam kehidupan spiritual. Yang pertama, ada korelasi antara zikir dan tafakkur. Keuntungan lebih unggul pada tafakkur, bahwa tafakkur itu lebih baik daripada zikir dan tazakkur. Karena berpikir adalah zikir tambahan. Dan zikir itu lebih baik daripada amal perbuatan anggota badan. Bahkan mulianya amal itu karena ada zikir padanya. Jadi tafakkur itu lebih utama daripada sejumlah amal-amal perbuatan. Dari penjelasan para ulama di atas, kita
dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan yang telah dijelaskan barusan bahwa tafakur yang dilakukan oleh akal manusia dapat mewujudkan ilmu. Dengan kata lain, tafakur adalah ilmu pengetahuan berdasarkan proses pemikiran dari zat pemberi pikiran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Saya akan menjelaskan tentang amalan dari relasi antara zikir dan tafakur. Perbuatan-perbuatan utama yang layak diaplikasikan dalam kehidupan spiritual ada 4 dalam menjaga amalan berzikir atau tazakur dan bertafakur kepada Allah berdasarkan korelasinya, yaitu 1. Hikmah, tiangnya adalah pikiran. 2. Ifah atau menjaga diri dari dosa-dosa, tiangnya adalah pada nafsu syahwat. 3. Kekuatan, tiangnya adalah pada kemarahan. 4. Adil, tiangnya adalah pada kelurusan dan kekuatan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari materi ini adalah 1. Zikir adalah mengingat yang terkhususkan untuk sering menyebut untuk mengingat Allah yang dilakukan bilisan atau bilqolbi yang disertai bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, dan lain-lain. Dan tafakur adalah kegiatan berpikir atau renungan yang menciptakan hubungan-hubungan antara satu kesan dengan kesan yang lain yang telah ada dalam jiwa atau antara kesan-kesan tersebut dengan unsur-unsur lain di luarnya, sehingga menghasilkan pengertian, pendapat, dan kesimpulan. 2. Peran zikir dan tafakur, yaitu Allah akan selalu ingat kepadanya sebagai balasan dan akan menyediakan tempat yang terpuji di surga, dan cara mengamalkan dengan sebanyak-banyaknya di mana saja kita, dan bukan dengan lidah saja, akan tetapi harus diiringi dengan amal perbuatan, khususnya pada tafakur. 3. Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan ganjaran pahala yang besar di dunia dan di akhirat bagi orang yang berzikir dan tafakur. 4. Tafakur itu lebih baik pada zikir dan tazakur, karena berpikir adalah zikir dan tambahan, dan zikir itu lebih baik daripada amal perbuatan anggota badan. Bahkan mulianya amal itu karena ada zikir padanya. Jadi tafakur itu lebih utama daripada sejumlah amal-amal perbuatan. Dari penjelasan para ulama di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tafakur yang dilakukan oleh akal manusia dapat mewujudkan ilmu. Dengan kata lain, tafakur adalah ilmu pengetahuan berdasarkan proses pemikiran dari zat pemberi pikiran.